Kakek Hadi, seorang pria tua yang hidup sebatang kara dan terlihat miskin, tiba-tiba dituduh mencuri di pasar. Tuduhan itu tampak sederhana, tapi saat proses hukum mulai berjalan, muncul kejanggalan demi kejanggalan. Dalam ruang sidang yang mencekam, kakek Hadi mengungkap bahwa dirinya bukan sekadar orang tua biasa. Ia adalah saksi mata sebuah konspirasi besar yang melibatkan Rudy, seorang pengusaha gas kaya raya, dan beberapa oknum kepolisian. Saat perlahan kebenaran terbuka, masyarakat yang semula mencemooh mulai terdiam. Kakek Hadi tak hanya membela diri, ia juga mempertaruhkan nyawanya demi mengungkap kejahatan tersembunyi. Dalam kesunyian hidupnya, ternyata ia menyimpan suara kebenaran yang mampu mengguncang kekuasaan. "Pak, ini ada nasi semalam. Lumayan buat sarapan ya." Kakek Hadi tersenyum, meski matanya mulai buram dan gigi tinggal beberapa biji. Ia menerima bungkusan dari Mbak Yanti, pemilik warung nasi dekat pertigaan. Tangannya gemetar, tapi ia tetap berusaha mengucap terima kasih. "Semoga dagangan Mbak laris ya, Allah yang bales." Setiap pagi, kakek Hadi akan duduk di bangku kayu reyot dekat pos ronda, ditemani radio butut yang hanya bisa menangkap satu stasiun. Ia tak punya TV, apalagi ponsel pintar seperti tetangga-tetangganya. Hidupnya sederhana, terlalu sederhana bagi dunia yang serba cepat seperti sekarang. Kayaknya kakek itu cuma nunggu ajal ya, nggak pernah ada keluarga nyamperin. Katanya, dulu dia pernah jadi guru. Tapi nggak tahu deh, kok jadi gembel begini. Bisik-bisik tetangga tak pernah benar-benar pelan. Tapi kakek Hadi memilih diam. Ia sudah terlalu tua untuk membantah, dan terlalu lelah untuk menjelaskan. Di rumah kecil yang temboknya berjamur dan atapnya bocor, kakek Hadi tinggal sendirian. Istrinya sudah meninggal 10 tahun lalu. Anaknya, entah kemana. Ada kabar, dulu sempat kerja di luar negeri, tapi sejak itu tak pernah ada kabar lagi. Kakek Hadi hanya menggantungkan hidup dari belas kasihan tetangga dan sisa uang pensiun yang kadang telat turun. Hari itu matahari belum tinggi, tapi suara ribut dari gang depan membuat warga berkumpul. 2 polisi berpakaian preman datang ke rumah kakek Hadi. Salah satunya membawa selembar kertas. Satunya lagi langsung menggedor pintu. "Tok, tok, tok. Kakek, buka pintunya. Kami dari Polsek." Kakek Hadi membuka pintu dengan tubuh membungkuk. "Ada apa, Nak?" "Saya nggak pernah buat masalah. Bapak dituduh mencuri tabung gas milik Pak Darto. Ada saksi yang lihat Bapak dekat gudangnya malam kemarin." Warga mulai berkumpul. Mbak Yanti, Pak RW, anak-anak kecil, semua ingin tahu. "Apa? Tabung gas?" Kakek Hadi terlihat bingung. "Saya cuma lewat situ mau buang sampah. Masa saya..." "Maaf kek, ikut ke kantor dulu. Biar jelas semuanya," kata polisi itu sambil memborgol tangan kakek Hadi pelan. Seriusan itu si kakek nyolong?" "Ya ampun. Udah tua, tapi kelakuannya kayak anak-anak. Malu-maluin." Kakek Hadi hanya bisa menunduk saat dibawa masuk ke mobil polisi. Hatinya remuk, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tak membela diri. Ia tahu, mulut orang lebih cepat dari kenyataan. Di kantor polisi, suasananya sunyi. Kakek Hadi duduk sendirian di ruang interogasi. Ruangan kecil berlampu redup dan bau rokok. Tangannya dingin. Ia tak percaya semua ini terjadi. "Saya nggak pernah curi, Pak. Demi Allah," katanya lirih saat diperiksa. Namun polisi tak percaya begitu saja. Bukti memang belum kuat, tapi mereka dapat tekanan dari Pak Darto, pengusaha gas yang punya pengaruh besar di kecamatan. Katanya kejadian ini harus cepat diselesaikan. Dan begitulah, di sebuah ruang sunyi, seorang kakek tua yang bahkan tak kuat berjalan jauh, kini dicap pencuri. Di balik kaca ruangan, Reno, mahasiswa magang yang sedang ikut kerja praktik di kantor polisi, memandang iba. Ia melihat tubuh renta itu, lalu mencatat sesuatu di buku catatannya. Kenapa orang segamblang ini bisa dituduh pencuri? Malamnya, berita soal penangkapan kakek Hadi sudah beredar di grup WhatsApp warga. "Maling. Gas ketangkep, ternyata kakek itu pura-pura miskin biar dikasihani. Serem ya, kita harus waspada. Muka boleh tua, hati belum tentu." Di sel tahanan yang pengap, kakek Hadi berbaring memeluk lutut.
Suara jangkrik dan nyamuk lebih menenangkan daripada suara orang yang menuduhnya. Ia menatap langit-langit yang retak lalu berbisik, "Mungkin ini saatnya." Tapi jauh di dalam dada yang lemah itu, masih ada api kecil yang belum padam. Sebuah rahasia lama yang selama ini ia simpan dan tak akan bisa dikubur begitu saja. Cekici padahal udah tua, masih juga tega maling. Suara-suara sumbang dari warga terus berdengung sejak pagi, terutama di warung kopi depan gang. Foto kakek Hadi yang sedang digiring polisi tersebar cepat, dari grup RT hingga status Facebook tetangga. Ada yang mencemooh, ada juga yang diam-diam merasa iba, tapi tak satu pun yang berani menyuarakannya lantang. Di rumah Mbak Yanti, foto itu dipelototi berulang kali. Ia menyesap kopinya dalam diam. "Masak sih, kakek Hadi maling," gumamnya. Sementara itu di kantor polisi, kakek Hadi duduk kaku di ruang tahanan. Tangan dan kakinya gemetar karena hawa dingin malam dan trauma yang menumpuk. Tapi wajahnya tetap sama, tenang dan berserah. Ia tahu, hidup sering tak adil. Tapi ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Harapan. Di ruangan lain, Reno duduk sambil mengetik laporan magangnya. Mahasiswa semester akhir itu tak bisa mengalihkan pikirannya dari si kakek kurus itu. "Mas, kamu belum tidur?" tanya Pak Harun, penyidik senior yang dikenal santai tapi tajam. "Belum, Pak. Saya kepikiran si kakek itu." Pak Harun mendengus. "Jangan gampang kasihan. Dunia hukum bukan tempat main perasaan." "Tapi, Pak, nggak ada bukti yang kuat. CCTV nggak jelas. Saksi juga cuma satu. Itu pun bilang cuma lihat dari kejauhan." Pak Harun mengangguk lalu menyandarkan tubuh. "Iya. Tapi kalau orang yang kehilangan itu Pak Darto, ya begitulah. Kamu akan tahu nanti. Kekuasaan kadang lebih penting dari kebenaran." Reno mengernyit. Nama Pak Darto kembali muncul. Sejak ia magang di sini, nama itu sering terdengar. Pengusaha gas, donatur pembangunan masjid, dan teman dekat. Beberapa petinggi polisi, warga segan, pejabat menghormati, dan orang kecil takut padanya. "Kalau saya mau bantu selidiki sendiri, boleh nggak, Pak?" tanya Reno ragu. Pak Harun melirik, lalu tersenyum tipis. "Boleh, tapi jangan bikin ribut. Catat observasi dan jangan cepat ambil kesimpulan." Keesokan harinya, Reno pergi ke lokasi kejadian. Gudang gas milik Pak Darto. Gudang besar itu dijaga 2 orang satpam dan dikelilingi pagar tinggi. Di depannya tertulis, "Dilarang masuk tanpa izin." Ia mencoba bicara dengan satpam. "Permisi, saya mahasiswa magang dari Polsek. Mau nanya-nanya soal kejadian kemarin." Salah satu satpam, Pak Daman, melirik curiga. Tapi setelah melihat ID magang Reno, ia sedikit melunak. "Oh, soal maling itu ya. Saya sih nggak lihat langsung. Tapi malam itu emang ada suara ribut di belakang gudang. Terus besoknya 1 tabung hilang. Lihat orang enggak? Nggak jelas, Mas. Gelap. Tapi katanya ada tukang ronda yang lihat kakek. Tua jalan bawa karung dekat situ." "Tukang ronda siapa?" "Pak Dul. Tapi dia itu matanya minus berat, Mas. Sering salah lihat juga. Pernah ngira kucing itu tuyul." Reno mencatat cepat. "Pak Daman, CCTV di sini masih disimpan?" "Wah, itu urusan atasan. Tapi kayaknya udah diserahkan ke Pak Darto langsung. Saya cuma bawahan, Mas." Sementara itu, di sel tahanan, kakek Hadi duduk memejamkan mata. Ia tidak tidur. Ia sedang mengingat sesuatu. Sebuah nama. Sebuah kejadian. Dan sebuah bukti. Tiba-tiba, pintu sel dibuka. "Kek, ada tamu." Kakek Hadi membuka mata. Jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat sosok itu. Bukan Reno. Bukan anaknya. Tapi seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang dulu pernah berkata, "Kalau kau buka mulut, habis kau." Lelaki itu berdiri di depan sel, mengenakan batik mahal, senyum sinis menghiasi bibirnya. "Masih kuat, Kek," katanya. "Mending diem aja. Toh nggak lama lagi juga semua orang bakal lupa kasus ini." Kakek Hadi terdiam. Tapi matanya menyala pelan. "Darto." Di luar sel,
Reno yang sedang menuju ruang tahanan melihat lelaki itu keluar tergesa. Ia sempat bertatapan sejenak. Lelaki itu hanya tersenyum singkat dan pergi. Tapi ada sesuatu di wajahnya yang terasa salah. Dan Reno tahu, firasatnya tak salah. Ini lebih besar dari dugaan siapapun. Pagi itu hujan turun tipis. Jalanan basah dan sepi, seperti ikut merasakan dinginnya suasana hati kakek Hadi di sel tahanan. Ia belum makan sejak malam tadi. Nasi bungkus yang diberikan petugas masih utuh, dingin dan mengeras di sudut ruangan. Namun, kali ini ada yang berbeda di wajah kakek Hadi. Bukan lagi gurat pasrah seperti kemarin. Matanya sedikit lebih tajam. Ada sesuatu yang muncul kembali. Tekad lama yang terpendam di balik raut renta. Sementara itu, Reno kembali datang ke kantor polisi lebih pagi dari biasanya. Ia membawa buku catatan kecil dan USB flash disk. Pak Harun, saya dapat salinan CCTV dari toko sebelah gudang gas. Mereka nggak tahu soal pencurian, tapi ternyata kamera mereka menghadap ke arah jalan dekat gudang Pak Darto. Pak Harun mengangkat alis. Serius? Bagus itu. Putar di ruangan saya, kita lihat. Reno memasukkan flash disk ke laptop dan memutar videonya. Layar menunjukkan jalan kecil yang sepi. Di menit ke-02.43 pagi, terlihat bayangan seseorang membawa kantong besar berjalan terburu-buru ke arah timur, berlawanan dari rumah kakek Hadi. Pak Harun memicingkan mata. Itu bukan kakek Hadi. Jalan kakinya terlalu cepat. Lihat postur tubuhnya, tegap, tinggi. Reno mengangguk. Saya bandingkan dengan footage dari pasar 2 hari lalu. Di sana terekam kakek Hadi beli tempe. Jalannya lambat sekali, dan dia pakai tongkat. Rasanya nggak mungkin dia bisa jalan secepat itu tengah malam. Pak Harun menghela napas. Ini sudah cukup buat buka penyelidikan ulang. Tapi kita tetap butuh sesuatu yang kuat. Saksi atau pengakuan. Reno memandang ke arah ruang tahanan. Saya akan coba bicara lagi dengan kakek Hadi. Kakek Hadi duduk bersila saat Reno masuk. Mereka saling menyapa dengan pandangan. Reno menarik kursi, duduk di depannya. Kakek, saya percaya kakek nggak bersalah. Tapi saya perlu kakek bantu saya membuktikannya. Kakek Hadi menatap Reno cukup lama sebelum akhirnya bicara. Suaranya pelan, tapi jelas. Kamu tahu siapa yang datang? Malam itu, yang menyuruh saya tutup mulut? Reno mengangguk. Saya lihat dia keluar dari sini kemarin. Darto ya? Kakek Hadi menghela napas panjang. Darto bukan orang baru bagiku. Dulu, 20 tahun lalu, dia masih jadi kaki tangan pengusaha tambang ilegal di desa sebelah. Saya pernah jadi guru, juga aktivis kecil-kecilan. Saya laporkan mereka ke pejabat kabupaten karena pencemaran sungai. Dan apa yang terjadi? Suatu malam, rumah saya dibakar. Anak saya waktu itu masih kecil. Kami selamat, tapi istri saya sakit parah karena asap dan meninggal beberapa bulan kemudian. Sejak itu saya mundur dari semua aktivitas. Hidup jadi kakek-kakek biasa. Reno terdiam, menelan cerita itu perlahan. Lalu kenapa Darto mendatangi kakek sekarang? Saya pikir dia takut saya buka mulut. Mungkin dia takut semua kebusukan lamanya terbongkar. Jadi dia buat cerita bahwa saya maling, supaya orang percaya saya cuman orang tua gila yang ngaco kalau bicara. Reno mengangguk perlahan. Berarti ini bukan cuma soal tabung gas ya, Kek. Ini soal masa lalu yang ingin dikubur. Kakek Hadi tersenyum miris. Benar. Dan saya terlalu tua untuk berperang, tapi mungkin kamu tidak. Di sore harinya, Reno mendatangi rumah tua kakek Hadi yang kini dikunci polisi. Dengan izin Pak Harun, ia masuk untuk mencari barang-barang yang bisa jadi bukti. Rumah itu gelap, berdebu, dan penuh kenangan. Di dalam laci meja tua, Reno menemukan sebuah kotak kecil berisi puluhan dokumen kusam dan potongan berita koran. Salah satu kliping koran bertanggal tahun 2003 menarik perhatiannya. Aktivis desa laporkan tambang ilegal, sungai tercemar berat. Ada foto kecil seorang lelaki muda berdiri di depan kantor camat. Itu wajah kakek Hadi, 20 tahun lebih muda. Lalu ada catatan tangan. Jika aku diam, mereka menang. Tapi jika aku bicara, siapa yang mau dengar? Reno mengepalkan tangannya. Kini ia tahu.
tugasnya bukan sekadar magang. Ia punya tanggung jawab lebih besar, membantu suara yang tak terdengar, melawan kuasa yang menindas diam-diam, dan ia sadar waktu tidak banyak, karena Darto tidak akan tinggal diam. Reno menatap kliping berita yang ada di tangannya. Di tengah ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya matahari sore dari sela-sela jendela tua, ia merasa seperti sedang memegang sebuah potongan sejarah yang hampir dilupakan. Jika aku diam, mereka menang. Tapi jika aku bicara, siapa yang mau dengar? Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ia tahu, ini bukan sekadar catatan lama. Ini adalah pesan yang dititipkan kakek Hadi. Dan mungkin juga peringatan Reno memasukkan clipping dan beberapa dokumen penting ke dalam map plastik. Sebelum keluar dari rumah, matanya sempat menangkap foto lama yang tergantung miring di dinding ruang tamu. Foto keluarga sederhana. Seorang lelaki muda berdiri di samping istrinya yang tersenyum tipis, menggendong seorang anak kecil yang tampak riang. Wajah-wajah itu kini hanya tinggal kenangan. Sesampainya di kantor polisi, Reno langsung menghampiri Pak Harun. "Saya punya bukti tambahan, Pak. Ini semua berhubungan dengan masa lalu kakek Hadi dan Darto." Pak Harun membaca cepat dokumen-dokumen itu. Tambang ilegal, pencemaran sungai, laporan yang tak pernah ditindaklanjuti. Gila, ini bisa jadi besar. Kalau kita gali lebih dalam, bisa saja bukan cuma Darto yang terlibat, Pak. Bisa jadi ada aparat yang dulu sengaja tutup mata. Pak Harun mengangguk pelan, wajahnya berubah tegang. "Reno, kamu harus hati-hati. Kalau memang ini menyangkut kepolisian atau pejabat lama, kita nggak bisa gegabah. Buktinya harus kuat, dan kamu harus tetap di jalur yang aman. Tapi saya yakin kita nggak bisa biarkan ini berlalu, Pak." "Ya, tapi kita juga nggak bisa mati konyol." Malam itu, saat Reno tiba di kosannya, ia menemukan amplop terselip di bawah pintu. Tidak ada nama pengirim. Ketika dibuka, isinya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan kasar. "Anak muda sebaiknya tahu tempatnya. Jangan ikut campur urusan yang lebih besar dari otaknya. Masih pengen pulang hidup, kan?" Reno terdiam. Dada kirinya terasa sesak, tapi bukan karena takut, karena marah. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Itu ancaman. Di ruang tahanan, kakek Hadi berbaring diam. Ia tahu waktu sedang berjalan, dan nyawanya mungkin dipertaruhkan. Ia pernah melihat wajah-wajah penakut yang rela menjual prinsip demi keamanan, dan ia pun pernah berdiri di tengah ancaman, hanya untuk dihancurkan. Namun malam itu, ia merasa ada harapan baru. Reno pemuda itu masih punya semangat yang pernah ia miliki 20 tahun lalu. Dan jika benar, maka perjuangannya belum sepenuhnya sia-sia. "Ya Allah," bisik kakek Hadi lirih, "jika umur ini masih kau panjangkan, izinkan aku menebus diamku selama ini." Keesokan harinya, Reno kembali datang ke sel kakek Hadi dengan mata sembab dan wajah serius. "Kakek, saya diancam." Kakek Hadi menatapnya dalam-dalam. "Kamu bisa mundur sekarang, nak. Saya tidak akan menyalahkanmu. Jalan ini bukan jalan yang mudah." "Tapi saya nggak bisa diam, kek. Kalau saya diam, berarti saya sama seperti mereka. Saya cuma perlu satu hal dari kakek." "Apa?" "Cerita lengkapnya, semuanya. Dari awal sampai akhir. Saya akan rekam, dan saya janji akan saya bawa ke orang-orang yang tepat." Kakek Hadi mengangguk perlahan. "Baiklah, tapi kamu harus tahu setelah ini, kamu tidak akan bisa kembali jadi mahasiswa biasa." Reno mengangguk mantap. "Saya tidak mau jadi biasa-biasa saja, kalau itu artinya membiarkan ketidakadilan terus berjalan." 2 jam kemudian, rekaman suara kakek Hadi memenuhi flash disk Reno. Ia bercerita dari awal, bagaimana ia dulu menjadi guru, lalu ikut dalam gerakan melawan tambang ilegal. Bagaimana ia dan beberapa warga sempat melaporkan kasus pencemaran sungai, dan bagaimana setelahnya hidupnya berubah selamanya. "Saya tahu siapa-siapa saja yang terlibat waktu itu, termasuk 2 polisi yang kini menjabat di tingkat provinsi." Reno terdiam mendengar itu. Ini bukan lagi perkara lokal. Ini bisa mengguncang sistem. Dan saat ia hendak pulang, ponselnya bergetar.
Pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Kami tahu kamu bawa sesuatu dari rumah tua itu. Kembalikan, atau siap-siap kehilangan lebih dari sekadar nilai magangmu. Reno menatap layar ponsel dengan rahang mengeras. Ia sadar kini tak hanya kakek Hadi yang dalam bahaya. Dirinya pun sedang berdiri di ujung jurang yang sama, dan mungkin waktunya untuk melompat. Pagi itu, langit tampak mendung, seolah ikut menahan napas atas apa yang akan terjadi. Reno duduk di taman kecil depan kampus, sendirian, dengan wajah penuh beban. Flash disk berisi rekaman suara kakek Hadi ada di sakunya. Tapi dia belum yakin, kepada siapa harus mempercayakan benda kecil yang kini menyimpan bom kebenaran itu. Pikirannya berkecamuk. Ia tahu ini bukan lagi soal magang atau tugas akhir. Ini soal keadilan dan juga nyawa. Suara langkah kaki memecah lamunannya. Reno menoleh. Seorang wanita muda, berjilbab biru langit, menghampirinya. Reno, kamu yang lagi magang di kantor polisi, kan? Reno sedikit heran, tapi mengangguk. Iya, maaf. Kamu siapa ya? Aku Sinta, mahasiswa hukum. Aku sering lihat kamu di perpustakaan kampus. Dan aku dengar kamu lagi bantu kasusnya kakek Hadi. Reno tertegun. Ia tidak menyangka kasus itu sudah mulai bergaung. Sinta duduk di sampingnya. Aku tahu ini aneh, tapi aku pernah dengar soal tambang ilegal itu dari almarhum pamanku. Dia dulu wartawan, tapi sebelum laporannya tuntas, dia meninggal mendadak. Katanya kecelakaan, tapi keluargaku curiga. Tapi waktu itu, nggak ada bukti, nggak ada yang berani ngomong. Reno terdiam. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa tidak sendirian. Sinta menatap Reno dengan serius. Kalau kamu punya sesuatu, aku bisa bantu. Ada komunitas hukum independen yang biasa bantu investigasi kasus-kasus macam begini. Mereka bisa dipercaya, dan mereka bukan bagian dari sistem yang terikat. Reno masih ragu, tapi matanya melihat ketulusan dan semangat yang sama seperti dirinya. Ia membuka tasnya, mengambil flash disk, dan menyerahkannya pada Sinta. Di dalam ini ada pengakuan kakek Hadi. Lengkap, nama-nama, kejadian, bahkan dokumentasi. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Sinta mengambilnya dengan tangan sedikit, gemetar. Kita mulai dari kebenaran. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi satu lampu gantung, Darto berdiri dengan wajah gelisah. Seorang pria berseragam sipil duduk di depannya sambil menyalakan rokok. Kalau bocah itu nyebar rekaman itu, kita tamat, Tar. Darto menggertakkan giginya. Dia cuma anak magang, paling juga takut. Tapi, aku dengar dia sudah ngontak orang luar. Pria itu mendesah. Berarti kita harus bertindak sebelum semuanya bocor. Kakek Hadi juga harus diam. Dan bocah itu, kalau perlu, hilang. Darto menelan ludah. Ini bukan lagi tentang melindungi nama baik. Ini tentang bertahan hidup. Sinta menghubungi salah satu aktivis dari komunitas hukum yang ia kenal. Namanya Kak Yuda. Mereka janjian bertemu malam itu di sebuah warung kopi di pinggir kota. Reno ikut serta, meskipun masih waspada. Yuda, pria, berambut gondrong rapi dengan kacamata bulat, tampak santai namun tegas. Ia memutar isi flash disk dan mendengarkan sebagian rekaman suara kakek Hadi dengan raut wajah serius. Ini berat, ucap Yudha akhirnya. Tapi valid. Kita bisa pakai ini untuk buka kasus lama. Tapi kamu harus siap, Reno. Kalau kamu buka, ini ke publik. Hidupmu nggak akan tenang. Aku siap. Aku cuma mau bantu kakek Hadi. Dia bukan pencuri. Dia korban. Yudha mengangguk. Oke? Tapi mulai sekarang, kamu jangan jalan sendirian. Dan kalau ada yang mencurigakan, langsung kabarin. Aku atau Sinta. Malam itu, Reno pulang ke kos dengan pikiran campur aduk. Tapi saat ia hendak membuka pintu, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Pintu kosnya terbuka sedikit, padahal ia yakin sudah menguncinya. Ia mendorong pintu perlahan. Kamarnya acak-acakan. Laptopnya hilang. Laci-laci dibongkar.
Reno langsung mundur, menutup pintu, dan berlari menjauh. Ia segera menelepon Sinta dengan suara panik. Kosanku diobrak-abrik, laptopku hilang. Sinta langsung sigap. Jangan balik ke situ. Ayo ke rumahku. Kak Yudha juga di sini. Di rumah Sinta, mereka menyusun rencana. Rekaman sudah mulai diolah oleh tim Kak Yuda dan disalin ke beberapa tempat, termasuk cloud. Yuda juga menghubungi seorang jurnalis senior dari media independen untuk mulai mengangkat cerita ini dalam serial liputan. Namun waktu berjalan cepat dan ancaman semakin dekat. Di sisi lain, kakek Hadi dipindahkan dari ruang tahanan umum ke sebuah ruangan terpisah dengan alasan keamanan. Tapi ia tahu, itu hanya cara untuk menjauhkannya dari Reno dan dunia luar. Dalam kesunyian ruangan kecil itu, kakek Hadi duduk bersila di lantai, memejamkan mata. Ia tak takut. Yang ia takuti hanya satu, bahwa kebenaran akan kembali terkubur. Ya, Allah, jagalah anak-anak itu. Biarkan mereka meneruskan apa yang dulu kami gagal lakukan. Cerita belum selesai. Dan badai baru saja dimulai. Hujan turun deras malam itu, mengguyur kota seperti air mata langit yang tahu ada kebenaran yang coba disembunyikan. Di sebuah rumah sederhana milik keluarga Sinta, Reno duduk bersila di lantai, matanya terpaku ke layar laptop. Di hadapannya, Yuda dan Sinta memperhatikan dengan serius rekaman wawancara mereka yang sudah diedit dan diberi narasi. Kakek Hadi berbicara dengan suara tenang tapi tegas. Aku bukan pencuri. Aku hanya membawa bukti. Karena aku tahu, diam itu dosa kalau kita melihat kebusukan di depan mata dan pura-pura buta. Yuda mematikan video dan menoleh ke Reno. Besok pagi, ini akan tayang di kanal YouTube Rakyat Bersuara. Kita sudah siapkan sistem keamanan data. Tapi kamu harus siap, Reno. Setelah ini kamu bukan cuma mahasiswa biasa. Reno mengangguk pelan. Aku nggak takut. Aku cuma pengen masyarakat tahu siapa sebenarnya kakek Hadi. Pagi harinya video itu tayang. Judulnya mencolok. Bukan maling. Pengakuan mengejutkan kakek Hadi, saksi hidup konspirasi tambang liar. Dalam beberapa jam, video itu langsung meledak. Ratusan ribu penonton, komentar membanjir. Media sosial ramai membahas siapa kakek Hadi. Banyak yang marah karena tahu seorang kakek tua sedang dikorbankan demi menutupi aib para berkuasa. Namun tidak, semua menyambut hangat. Ponsel Yuda bergetar hebat. Ia menerima pesan anonim. Berhenti sekarang, atau kalian akan hilang satu-satu. Sinta menegang saat membacanya. Ini mulai serius. Reno menelan ludah. Kita harus cepat, sebelum mereka nutup semua jalan. Sementara itu, Darto sedang duduk di ruangannya yang tertutup. Ia menonton video yang sama. Tangannya mengepal, napasnya memburu. Anak magang sialan itu berani main api, seseorang masuk ke ruangannya. Pria berbadan besar dengan tatapan dingin. Perlu kami cari bocahnya? Darto tidak menjawab seketika. Ia berjalan ke jendela, menatap langit yang mendung. Jangan cari dulu. Kita main halus. Dekati keluarganya. Bikin dia ngerti kalau hidup nggak seindah idealismenya. Sore itu, Reno menerima telepon dari nomor tak dikenal. Reno, ini Pak Rinto, tetanggamu. Ibu kamu habis didatengin orang mencurigakan. Mereka tanya-tanya tentang kamu. Terus mereka ninggalin pesan, katanya suruh kamu diam kalau mau keluargamu aman. Jantung Reno serasa berhenti berdetak. Bu Rina nggak kenapa-napa kan? Alhamdulillah nggak. Tapi dia takut banget. Langsung masuk kamar dan kunci pintu. Hati-hati ya nak. Telepon ditutup. Reno terduduk. Tangannya bergetar. Sinta yang ada di sebelahnya langsung memegang bahunya. Mereka mulai menekan lewat keluarga. Reno menggeleng. Wajahnya mulai basah oleh air mata yang ia tahan. Aku yang mulai semua ini. Aku juga harus yang selesaikan. Malam itu, Reno membuat keputusan besar. Ia datang ke kantor pengacara publik yang punya koneksi ke Komnas HAM dan LSM anti korupsi. Bersama Yuda dan Sinta, ia menyerahkan semua dokumen yang mereka punya. Rekaman, foto, bahkan data rahasia yang sempat kakek Hadi simpan dalam buku tua yang ternyata berisi sandi. Tak lama, berita mulai naik ke media nasional.
Mahasiswa bongkar konspirasi polisi dan pejabat tambang ilegal. Saksi utama seorang kakek tua ditahan tak wajar. Namun, pukulan balasan datang lebih cepat. Pagi harinya, Reno mendapat kabar dari Yuda. Kakek Hadi hilang dari tahanan. Apa? Polisi bilang dia dipindahkan ke tempat lain untuk keamanan. Tapi mereka nggak bisa kasih info kemana atau kenapa. Ini bahaya. Reno tidak bisa menahan amarahnya. Mereka mau ngilangin dia. Mereka mau nutup semua jejak. Sinta memegang tangan Reno. Kita nggak boleh nyerah. Justru ini bukti kalau mereka panik. Sementara itu, di sebuah tempat asing, kakek Hadi duduk di ruangan gelap. Tangannya terikat ke kursi. Di hadapannya, Darto berdiri, menatapnya tajam. Kenapa kamu nggak diam aja, kek? Kakek Hadi tersenyum tipis. Karena diam itu artinya aku ikut kalian, dan aku nggak sudi. Darto menghentakkan kakinya, emosi, tapi kakek Hadi tetap tenang, seperti biasa. Meski tubuhnya rapuh, jiwanya tetap tegak. Darto menoleh ke anak buahnya, siapkan skenario kecelakaan. Kakek Hadi hanya menunduk dan membaca doa dalam hati. Ya Allah, jika aku harus wafat, jadikan ini jalan untuk membuka mata mereka. Di luar sana, masyarakat mulai bergerak. Kampanye tagar, Shradans bebaskan kakek Hadi, menggema di media sosial. Demonstrasi kecil bermunculan di beberapa kota. Para aktivis mulai mengangkat suara. Namun waktu terus berjalan, dan nasib kakek Hadi masih misterius. Di antara ketegangan itu, satu hal mulai terasa. Kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya. Dan babak baru sudah dimulai. Udara Jakarta pagi itu terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena matahari, tapi karena suasana hati masyarakat yang sedang bergolak. Video tentang pengakuan kakek Hadi telah menyalakan bara di dada rakyat. Dan ketika kabar tentang hilangnya, beliau menyebar. Percikan api itu berubah jadi kobaran. Bebaskan kakek Hadi, usut Darto dan tambang ilegalnya. Rakyat tidak buta, rakyat tidak diam. Suara-suara itu menggema di depan gedung kepolisian dan kantor DPR. Mahasiswa turun ke jalan, aktivis mengangkat spanduk, dan emak-emak berdiri berbaris sambil membawa foto kakek Hadi yang sedang tersenyum dalam keriputnya. Di sisi lain kota, Reno, Sinta, dan Yuda tidak tinggal diam. Mereka sudah bekerja siang malam bersama tim pengacara dan jurnalis independen. Kita harus cari tahu kemana kakek Hadi dibawa, kata Reno dengan mata merah karena kurang tidur. Mereka pasti nggak berani simpen dia di tempat umum. Sinta mengetik cepat di laptopnya. Aku nemu satu lokasi yang aneh. Dulu itu gudang penyimpanan barang bukti, tapi sekarang sudah nggak aktif. Tapi dalam sebulan terakhir, listrik dan airnya aktif lagi. Nggak ada laporan resmi soal itu. Yuda mengangguk. Cepat, kita datangi malam ini. Tapi harus hati-hati. Kalau kita ketahuan, bisa-bisa kita juga ikut menghilang. Malam itu, mereka menyelinap ke lokasi gudang yang dimaksud. Bangunannya tua, cat dinding mengelupas, pagar besi berkarat. Tapi benar, lampu di dalam menyala samar. Reno mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam secara diam-diam. Mereka mendekat, napas ditahan. Suara langkah kaki dari dalam membuat jantung mereka berdegup lebih cepat. Lihat, bisik Sinta sambil menunjuk ke balik jendela retak. Di sana, terlihat sosok yang terikat di kursi. Rambut putih, wajah tirus, mata tertutup kain. Kakek Hadi, desis Reno dengan suara tercekat. Tapi belum sempat mereka bergerak, suara pelan terdengar di belakang mereka. Berhenti. Lampu senter menyilaukan mata mereka. Beberapa pria bersenjata muncul dari balik bayangan, mengepung mereka. Diam atau kalian ditembak. Namun tepat saat itu juga, suara siren melengking dari kejauhan. Mobil LSM HAM datang bersama wartawan dan kamera live. Seseorang dari mobil berteriak, "Semua mundur, tempat ini akan disegel. Kami punya surat perintah dan dukungan media." Para pria bersenjata panik. Beberapa langsung melarikan diri. Yang tersisa tertangkap kamera saat mengintimidasi. Wajah mereka terekam jelas. Kakek Hadi akhirnya dibebaskan malam itu.
Tubuhnya lemas, wajahnya lebam, tapi senyumnya tetap tenang. Allah Maha melihat, bisiknya sambil menepuk bahu Reno. Reno menahan tangis. Maafkan saya, Kek. Kalau saya lebih cepat, kakek Hadi menggeleng. Kamu sudah tepat waktu, nak. Tidak ada yang sia-sia dari perjuangan. Sinta menyalakan kamera dan bertanya lembut. Kek, sekarang masyarakat sudah bangkit. Apa yang ingin kakek sampaikan? Kakek Hadi menatap ke lensa kamera dan berkata, jangan pernah menilai seseorang dari pakaiannya. Jangan remehkan suara kecil. Dan yang paling penting, kebenaran mungkin bisa dibungkam sementara, tapi ia akan bangkit, dengan atau tanpa kita. Keesokan harinya, berita tentang penyelamatan kakek Hadi menjadi viral. Media nasional dan internasional mulai memberitakan konspirasi tambang ilegal yang melibatkan nama Darto dan beberapa pejabat tinggi. Darto mencoba membantah, menyalahkan kakek Hadi sebagai aktor bayaran dan penghasut rakyat. Namun, publik sudah tidak bisa dibohongi. Bukti terlalu kuat, tekanan dari masyarakat terlalu besar. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membentuk tim independen penyelidik. Darto dipanggil untuk diperiksa. Sementara itu, Reno dan timnya mulai menerima banyak undangan wawancara dari media besar. Kami bukan pahlawan, ucap Reno di salah satu acara televisi. Kami cuma ingin keadilan berdiri kembali. Namun cerita belum berakhir. Di balik layar, masih ada yang mencoba melindungi Darto. Seseorang yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih berbahaya. Orang yang belum tersentuh oleh kamera atau mikrofon. Dan orang itu kini mulai merasa terancam. Kakek Hadi sudah kembali ke rumah sederhananya di pinggiran kota. Namun, sejak hari penyelamatan itu, kediamannya tak pernah lagi sepi. Tetangga datang silih berganti, membawa makanan, ucapan syukur, dan pelukan hangat. Banyak yang menangis, meminta maaf karena dulu mereka percaya pada tuduhan palsu. Tapi di balik suasana haru itu, bahaya masih mengintai. Sementara itu, di ruang rapat tertutup sebuah hotel bintang 5, Darto duduk di depan seorang pria bertubuh besar, rambutnya perak, rapi, jas hitam licin, dan wajahnya kaku seperti batu. Ia adalah Brigjen Purn Sudirman, mantan petinggi militer yang selama ini berada di balik jaringan tambang ilegal. Situasinya memburuk, gumam Darto sambil menyeka keringat di pelipisnya. Kakek itu nyaris membongkar semuanya. Media mulai ngubek-ngubek, bahkan luar negeri ikut sorot. Sudirman menatap tajam. Lalu kenapa kamu belum bungkam dia? Kami sudah gagal sekali. Rumahnya sekarang dijaga relawan dan aktivis. Sudirman bersandar. Kalau begitu kita perlu pendekatan lain. Bunuh citranya. Hancurkan orang-orang di sekitarnya. Kalau tak bisa serang dia, serang lingkungannya. Keesokan harinya, berita palsu mulai bermunculan di media abal-abal. Kakek Hadi diduga agen luar negeri. Reno ternyata pernah terlibat kasus penipuan. Tim pembela Hadi menerima dana asing. Publik mulai ragu. Komentar negatif bermunculan di media sosial. Reno frustasi, menendang kursi di ruang kerja. Mereka mulai perang opini, geramnya. Dan masyarakat kita gampang goyah. Sinta, meskipun lelah, tetap tenang. Kita lawan dengan data, bukti, fakta. Jangan biarkan kebohongan jadi kebenaran karena didiamkan. Kakek Hadi, yang diam sejak tadi, tiba-tiba bersuara pelan. Nak, aku sudah tua. Kalau memang aku harus jadi umpan, aku rela. Tapi jangan biarkan rakyat yang percaya pada kita jadi korban. Jangan korbankan mereka. Tapi Kek, Reno tercekat. Kalau mereka ingin menyerangku, biarkan. Tapi kalian, yang muda-muda, harus tetap tegak. Jangan goyah. Di hari yang sama, Reno menerima pesan suara tak dikenal. Suaranya berat dan mengancam. Berhenti sekarang atau kalian akan menyesal. 1 orang kalian sentuh, 1 orang kami hilangkan. Mulai dari yang paling dekat dengan si kakek, Sinta langsung gemetar. Kita harus jaga kakek Hadi. Namun malam itu, sebelum mereka sempat menambah pengamanan, seseorang menyelinap ke halaman rumah kakek Hadi dan menyiram bensin ke tembok. Untung warga sigap, api berhasil dipadamkan. Keesokan harinya, kakek Hadi menggelar jumpa pers.
Tubuhnya tampak lemah, namun suara dan sorot matanya tajam. Orang-orang yang menyerang saya bukan takut pada saya, tapi takut pada kebenaran yang saya bawa, ucapnya. Wartawan menanyakan soal tuduhan bahwa ia dibayar oleh pihak asing. Saya tidak dibayar oleh siapapun, kecuali dibayar oleh air mata rakyat yang sudah terlalu lama diam. Kalau ada yang bilang saya pembohong, tanyakan pada hati nurani kalian. Apakah orang tua seperti saya mampu mengarang konspirasi seperti ini sendirian? Siaran itu disaksikan jutaan orang. Banyak yang menangis, banyak pula yang mulai sadar. Namun, di ruangan gelap suatu tempat, Sudirman meremas gelas hingga pecah. Kalau begitu kita lakukan langkah terakhir, ucapnya dingin. Singkirkan kakek Hadi. Permanen. Malam itu, sebuah mobil tanpa plat meluncur cepat ke arah rumah kakek Hadi. Namun mereka tidak tahu, pasukan rakyat sudah bersiap. Warga berjaga, anak muda memasang CCTV, aktivis berkumpul. Saat mobil itu berhenti, puluhan kamera langsung mengarah. Siren polisi datang dari dua arah. Mobil itu dikepung, penumpangnya ditangkap, dan salah satu di antaranya membawa dokumen penting, rencana eliminasi fisik. Sudirman panik. Ia mencoba kabur ke luar negeri, namun namanya sudah masuk red notice. Beberapa orang dalam jaringannya tertangkap. Dan akhirnya untuk pertama kalinya, Darto dipanggil secara resmi sebagai tersangka. Keesokan paginya, kakek Hadi berdiri di tengah lapangan, tempat dulu ia sering menyapu sampah pasar. Ia menatap langit yang mulai cerah dan berkata, pelan. Akhirnya, Reno menepuk bahunya. Perjalanan ini belum selesai, Kek. Tapi sekarang, rakyat mulai melek. Kakek Hadi tersenyum. Ya, dan mereka butuh kalian untuk terus berjalan. Sidang dimulai tepat pukul 9 pagi. Gedung pengadilan dipenuhi masyarakat, wartawan, mahasiswa, dan bahkan ibu-ibu pasar yang membawa kerupuk dan termos kopi. Tak sedikit dari mereka yang dulunya memalingkan wajah dari kakek Hadi, kini datang dengan mata berkaca-kaca. Mereka ingin menyaksikan bagaimana pria tua yang dulu mereka anggap pencuri, kini berdiri di pengadilan bukan sebagai terdakwa, melainkan saksi kunci. Di ruang sidang, terdakwa utama, Darto, duduk gelisah dengan wajah kusam. Di sampingnya Sudirman dengan jas rapi namun ekspresi beku. Seolah tak percaya ia akhirnya diseret ke tempat ini. Jaksa memaparkan rangkaian bukti, aliran dana gelap ke rekening pejabat tertentu, video percakapan Darto dan Sudirman tentang penambangan ilegal, rencana pembunuhan kakek Hadi, pemalsuan, laporan polisi yang membuat Hadi ditangkap secara sewenang-wenang. Ketika nama Hadi bin Rustam dipanggil, ruang sidang mendadak hening. Langkah kaki renta itu menggema, namun penuh wibawa. Ia duduk di kursi saksi dengan tenang. Hakim bertanya, apakah Anda mengenal terdakwa? Iya. Mereka orang yang dulu menyebut saya pencuri. Tapi sebenarnya, mereka yang mencuri. Mencuri tanah, mencuri kebenaran, mencuri harapan rakyat kecil. Semua menahan napas. Seorang ibu di belakang ruang sidang menangis terisak. Kenapa Anda baru bicara sekarang? Tanya hakim lagi. Saya bukan diam, saya menunggu waktu. Kadang kebenaran perlu disimpan sampai saat yang tepat. Kalau saya bicara saat semua orang masih menutup telinga, saya hanya akan dianggap gila. Setelah sidang diskors, Reno, yang duduk di barisan pengunjung, menghampiri kakek Hadi. Kenapa tadi Bapak tidak buka semua data langsung? Kakek Hadi tersenyum kecil. Karena aku ingin mereka jatuh dengan kesombongan mereka sendiri. Biar mereka bicara, baru kita bantah. Reno mengangguk, mulai memahami strategi sang kakek yang tampak lemah, namun menyimpan ketajaman luar biasa. Beberapa hari kemudian, muncul satu kejutan baru. Kesaksian dari anggota polisi aktif yang dulu menangkap Hadi. Namanya Bribka Endra, dan ia naik ke mimbar saksi dengan suara gemetar. Saya disuruh menandatangani surat penangkapan tanpa bukti. Saya takut waktu itu, tapi saya tahu yang saya lakukan salah. Di ruang sidang, Darto menatapnya penuh benci, sementara Sudirman pura-pura tak mengenal.
Saya melihat sendiri bagaimana tambang ilegal itu beroperasi. Saya pernah disuruh mengawal truk batu bara ilegal. Saya minta maaf, terutama pada Kakek Hadi. Kakek Hadi mengangguk pelan. Maaf itu untuk manusia. Pengampunan, biar Allah yang urus. Tepuk tangan spontan menggema. Hakim segera menenangkan ruangan. Berita sidang ini menjadi viral. Di televisi nasional, tagar, mese, maaf untuk Kakek Hadi, trending selama berhari-hari. Banyak sekolah mengangkat kisah ini dalam pelajaran kewarganegaraan. Bahkan universitas tempat Reno mengajar mengundang Kakek Hadi untuk menjadi pembicara. Namun tak semua menyukai hal ini. Beberapa pendukung kekuasaan lama masih mencoba memutarbalikkan cerita. Akun-akun palsu mulai menuduh bahwa Hadi hanyalah alat politik. Namun rakyat kini lebih cerdas. Mereka membela kakek itu. Bahkan anak-anak muda mulai mendirikan gerakan sosial bernama Kebenaran. Itu sederhana, terinspirasi dari kalimat Hadi. Di rumahnya yang kecil, kakek Hadi duduk di beranda, menatap hujan turun perlahan. Sinta datang membawa semangkuk bubur kacang ijo. Kakek, capek ya? Capek itu manusiawi, tapi menyerah itu pilihan. Sinta tersenyum, duduk di sampingnya. Sidang belum selesai, tapi banyak yang sudah berubah. Kakek Hadi menatap langit kelabu. Ya, tapi ingat, setelah badai, bukan berarti langit selamanya cerah. Kita harus terus jaga cahaya. Sinta menatapnya lama. Kek, kalau semua ini selesai, Bapak mau apa? Aku hanya ingin satu, ucapnya lembut. Melihat anak-anak, di kampung ini sekolah tanpa takut tanah mereka disita. Itu saja. Malamnya kakek Hadi menulis sesuatu di buku lusuhnya, halaman terakhir. Di atasnya tertulis, kebenaran itu tak selalu menang cepat, tapi ia tak pernah kalah. Ia hanya menunggu kita cukup berani untuk berdiri di sisinya. Dan itu ditulis bukan untuk dibaca dunia, tapi untuk mengingatkan dirinya sendiri, bahwa perjuangan belum selesai. Langit pagi itu cerah, seolah tahu bahwa hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Gedung Pengadilan Negeri Bogor kembali penuh sesak. Kali ini, bukan karena skandal atau gosip murahan, tapi karena semua orang ingin menyaksikan vonis untuk para penjahat berseragam dan berdasi. Kakek Hadi duduk di barisan depan, mengenakan batik tua dan peci hitam yang sudah usang di tepinya. Di sebelahnya, Reno dan Sinta tampak tegang tapi siap. Di luar gedung, para pedagang kaki lima membuka lapak dengan spanduk bertuliskan, "Dukung keadilan untuk Kakek Hadi dan rakyat kecil." Hakim memasuki ruang sidang, wajahnya tenang namun penuh wibawa. Ia membaca putusan dengan suara lantang. Terdakwa Darto dijatuhi hukuman penjara 18 tahun karena terlibat dalam korupsi, penggelapan, dan eksploitasi tambang ilegal. Terdakwa Sudirman, mantan Kepala Polisi Sektor Cigadung, dijatuhi hukuman 20 tahun karena menyalahgunakan kekuasaan, memalsukan dokumen hukum, dan menutup-nutupi kejahatan terorganisir. Hak perdata masyarakat atas tanah di wilayah tambang dikembalikan, dan seluruh korban yang ditahan tanpa dasar hukum berhak menuntut ganti rugi. Tepuk tangan meledak dari dalam dan luar ruang sidang. Tangis bahagia tumpah. Para warga desa yang dulu takut bersuara kini berdiri, menggenggam tangan satu sama lain. Reno memeluk Sinta erat. Kita berhasil, Sin. Kakek berhasil. Kakek Hadi tak berkata apa-apa. Ia hanya memejamkan mata sejenak, seolah sedang berbisik dalam hati. Alhamdulillah, ya Allah. Beberapa hari setelah vonis, televisi nasional menayangkan dokumenter berjudul "Di balik keriput itu, ada kebenaran". Wajah kakek Hadi muncul di layar. Sederhana, tapi penuh wibawa. Ia kini bukan hanya tokoh lokal, tapi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap ketidakadilan. Di kampungnya, warga mulai membangun perpustakaan rakyat Hadi Rustam, sebuah bangunan kecil yang terbuat dari kayu daur ulang dan batu bata sumbangan warga. Anak-anak belajar membaca di sana, didampingi relawan dari universitas. Kakek Hadi menolak semua tawaran jadi bintang iklan, jadi caleg, atau bahkan diangkat jadi tokoh inspirasi politik.
Katanya, "Saya bukan pahlawan. Saya cuma orang tua yang nggak tahan lihat anak cucunya diinjak-injak." Suatu sore, kakek Hadi duduk di kursi bambu depan rumah. Ia ditemani Sinta yang sedang memetik daun kelor dan Reno yang sibuk menyalakan proyektor di halaman. Malam itu, mereka mengadakan nonton, bareng dokumenter perjuangan mereka. Anak-anak duduk lesehan di atas tikar. Di layar, adegan kakek Hadi diseret polisi diputar kembali. Tapi kali ini, bukan sebagai penghinaan, melainkan sebagai pelajaran. Sinta berbisik, "Kek, sekarang semua orang tahu siapa bapak sebenarnya, kakek." Hadi tersenyum. "Yang penting Allah tahu, Sin. Kalau manusia ingat atau lupa, bukan urusanku lagi." Ketika malam semakin larut dan anak-anak mulai tertidur di pangkuan ibu mereka, Reno duduk mendekat pada kakek Hadi. "Kek, boleh tanya satu hal?" "Apa?" "Kalau waktu bisa diputar, bapak mau ngulang semuanya?" Kakek Hadi diam cukup lama sebelum menjawab. "Kalau aku bisa memilih, aku ingin hidup tanpa harus melihat begitu banyak ketidakadilan. Tapi, kalau memang aku ditakdirkan, jadi saksi, aku ikhlas. Karena mungkin dari satu suara kecil, bisa lahir 1000 suara yang lebih lantang." Beberapa bulan kemudian, ketika kakek Hadi pergi menghadap Yang Maha Kuasa dengan tenang dalam tidurnya, seluruh kampung berkabung. Tak ada kain mewah, tak ada mobil jenazah mahal, hanya doa-doa yang terus mengalir dari hati yang tulus. Ia dimakamkan di samping pohon mangga yang dulu ia tanam sendiri. Di nisan kayu sederhana itu, terukir tulisan, "Hadi Rustam, pejuang diam yang menggema." Dan bagi banyak orang, terutama mereka yang dulu dianggap kecil dan tak berarti, Hadi bukan sekadar kakek renta yang pernah dituduh mencuri. Ia adalah bukti nyata bahwa kebenaran bisa datang dari tempat paling tak terduga, dan bahwa satu cahaya kecil cukup untuk menembus gelapnya dunia.